Selamat siang Ibu-ibu. Ya, siang Bu Novi. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Kegiatan coaching kali ini adalah antara Bu Dwi Melani dengan Bu Reza, di mana nanti Bu Dwi Melani bertugas sebagai coach dan Bu Reza sebagai coachee. Dan saya, Bu Novi, sebagai supervisor atau observernya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching hari ini, saya sebelumnya mau bertanya dulu kepada Bu Dwi Melani selaku coach. Nah, pertanyaan ini nanti akan seputar kegiatan panjenengan coaching dengan Bu Reza nanti. Makasih ya Bu Dwi. Ya, Bu Novi. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, pada kegiatan coaching kita kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin panjenengan gali dari coaching panjenengan hari ini, Bu? Yang ingin saya gali itu adalah kunci saya bisa mengidentifikasi masalahnya, terus bisa akhirnya menyelesaikan permasalahannya dengan menggandeng beberapa pihak seperti itu, Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, indikator ketercapaian yang menurut Bu Dwi nanti akan dapat berhasil pada kegiatan coaching hari ini seperti apa, Bu? Indikator keberhasilannya kalau dari praktek coaching ini ya saya bisa apa ya Bu ya menjalani alur tirta yang seharusnya dipraktekkan di coaching. Terus indikator keberhasilan selanjutnya yaitu coaching saya bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Baik, untuk kegiatan coaching kita hari ini nanti rubrik yang akan panjenengan bukan rubriknya nanti akan saya nilai, kemudian panjenengan bisa segera melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Reza. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya. Bisa dimulai nggih Bu Reza? Nggih, Bu. Bu Reza, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu, luar biasa. Sudah makan siang belum? Sampun, iki ramesan, Bu. Iya. Oke. Langsung saja nggih Bu Reza. Kira-kira Bu Reza mempunyai apa ya keluh kesah yang bisa disampaikan kepada saya, bisa jadi kita sharing-sharing pada siang hari ini. Jadi ini Bu, saya dulu tuh pernah punya murid ya Bu ya, sepertinya memang agak spesial dibandingkan yang lain, mengalami kayak semacam speech delay, tapi sudah berumur 12 tahun ya Bu. Jadi dulu itu kalau SD-nya di sekolah internasional di Jakarta, terus habis itu pindah di sini juga di Solo itu sekolahnya juga di kelas internasional, tapi kok diajak ngomong bahasa Indonesia kesulitan, diajak ngomong bahasa Inggris juga agak sulit. Jadi kita bingung bagaimana cara menangani anak ini. Nah, kalau menurut saya ada gejala mungkin semacam speech delay ya, atau memang anak berkebutuhan khusus begitu Bu. Cuma orang tuanya masih mengelak ya Bu ya, kalau anaknya itu butuh perhatian spesial. Jadi dari orang tuanya sendiri itu sebenarnya mengakui atau tidak Bu kalau anaknya itu speech delay gitu? Kalau dari orang tuanya sendiri kurang memperhatikan Bu, bahkan dulu pernah dikonsultasikan dengan wali kelasnya, itu ya pesannya cuek gitu loh Bu, bahkan terkesan tidak mau menerima kalau anak itu tuh berkebutuhan khusus gitu. Okay. Informasi yang digali Bu Reza berarti tentang orang tua tadi cuek nggih Bu. Kalau masalah yang lain Bu, apakah orang tua itu tuh sibuk dengan si anak itu sampai akhirnya tidak tahu perkembangan anaknya tadi, itu bagaimana Bu? Ya, karena saya bukan wali kelas ya sejujurnya ya pada saat itu. Tapi kalau saya menangkap karena
orang tuanya itu kan anaknya yang pertama itu pernah saya jadikan anak wali kelas quarterly. Jadi saya kenal keluarganya itu sebenarnya. Nah, mamanya itu sosialita, Bu. Sosialita Solo. Suka pergi kemana-mana, jalan-jalan. Terus respon ngaten niku. Atau mungkin kurang perhatian itu tadi gitu, berarti kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak tahu perkembangan anaknya gitu. Iya, kalau saya nangkepnya gitu. Ya Bu. Anak itu kalau belajar di sekolah berarti sangat terlambat gitu. Terus solusinya Bu Resa apa nggih untuk kasus anak yang space delay ini? Nah, kalau saya dulu, Bu, karena ini baru pertama kali terjadi di sekolah kami, itu saya pertama mencari informasi dulu ke wali kelas. Karena kan yang paling paham kan wali kelas. Terus habis itu yang kedua yang pernah saya lakukan, saya juga sebenarnya punya ketertarikan ya Bu di dunia psikologi. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu saya coba kepo lewat internet Bu. Sama tanya ke beberapa teman yang memang psikolog ya. Ya itu kalau saran-saran dari beberapa teman ya memang itu anak berkebutuhan khusus termasuknya. Gitu. Luar biasa nggih Bu Resa sampai berkonsultasi dengan seorang psikolog nggih Bu, supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah nggih Bu. Selanjutnya Bu Resa perlu teman atau rekan yang bisa membantu Bu Resa dalam kasus ini Bu Resa. Iya, kalau di tempat saya kebetulan memang ada satu badan khusus ya menangani untuk psikologi dari jenjang TK sampai SMA. Nah itu kebetulan ada teman saya yang akrab di situ juga di bidang itu. Jadi saya juga tanya ke beliau. Terus menurut saya itu salah satu support yang paling penting ya untuk menghadapi anak yang berkebutuhan seperti itu. Kan mereka lebih paham sebagai ahlinya ya dalam bidangnya. Berarti nanti selanjutnya ada pendampingan khusus untuk anak tersebut seperti itu atau bagaimana Bu Resa? Iya, kalau saya karena bukan wali kelas paling saya cuma ngasih tahu aja sih pembiasaan-pembiasaannya. Terus habis itu pernah juga saya kasih saran ke anaknya langsung bagaimana cara belajar yang baik. Terus habis itu karena saya juga sudah berkonsultasi dengan teman saya psikolog itu, saya juga memberikan saran untuk wali kelasnya. Berarti sejauh ini Bu Resa memberikan saran kepada anak tadi, terus masukan kepada wali kelasnya gitu Bu Resa, dan sudah memberikan hasil apa itu tadi konsultasi dengan psikolog gitu. Iya. Selanjutnya untuk menjaga apa ya supaya usaha Bu Resa ini tuh bisa berhasil untuk anak tersebut bagaimana Bu? Biar hasilnya konsisten ngoten nggih apa Ya Bu, supaya anak itu ya bisa belajar dengan baik sebagaimana semestinya senormalnya anak-anak yang lain seperti itu Bu, supaya tidak ketinggalan seperti itu bagaimana Bu Risa? Kalau dari yang pengalaman saya sih anak yang seperti itu memang kalau dapat saran dari psikolog ya bahasa ibunya harus dikuatkan dulu, itu yang pertama. Jadi lebih sering-sering aja ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, jangan campur-campur karena kalau campur-campur itu nanti akan membentuk kebiasaan habit yang buruk. Jadi anaknya juga bingung, terus habis itu karena anaknya juga sulit konsentrasi, ya kan biasanya anak seperti itu berkebutuhan khusus ya saya ini Bu yang pernah saya lakukan itu anaknya saya dudukkan di paling depan sendiri, beri perhatian khusus. Terus kalau pelajaran itu pun juga harus diperhatikan dibandingkan teman-teman yang lain. Ya Bu, berarti sudah ada solusi nggih Bu Risa untuk anak yang space delay tadi nggih dengan didudukkan di tempat duduk paling depan, perhatiannya lebih dari teman-temannya seperti itu nggih Bu Risa. Nggih, Bu.
Ya, terima kasih Bu Resa untuk kucing hari ini. Sudah selesai nggih Bu Resa, kapan-kapan kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Resa. Ya, sama-sama Bu Melani. Baik, terima kasih untuk Bu Dwi Melani dan Bu Resa untuk kegiatan coaching hari ini. Sebelum menutup kegiatan coaching kita hari ini, saya ada sedikit pertanyaan kepada coach kita, Bu Dwi Melani, tentang pasca observer kegiatan coaching hari ini. Yang pertama, yang mau saya tanyakan ke Bu Dwi ini, dari hasil coaching hari ini, apakah sudah memenuhi ketercapaian tujuan coaching yang Bu Dwi Melani harapkan? Menurut saya sudah nggih Bu Novi, karena Bu Resa tadi sudah menjelaskan apa saja permasalahannya, terus akhirnya Bu Resa juga bisa menemukan solusinya Bu. Jadi Bu Resa tahu solusinya dan bersiap untuk melanjutkan apa itu tadi Bu, solusinya itu akan dikomitmenkan lagi, akan setiap hari dilakukan seperti itu. Jadi Coach sudah berhasil memenuhi beberapa alternatif solusi untuk permasalahannya. Makaten nggih Bu nggih. Baik. Ini kemudian kompetensi yang mau dikembangkan lagi sama Bu Dwi, kira-kira dari coaching hari ini apa Bu? Oke, sebenarnya saya ingin apa ya Bu ya, itu tabungan dalam apa ya Bu, kosakata dalam bertanya itu lebih berbobot lagi gitu Bu. Sepertinya yang saya rasakan masih kurang, jadi saya ingin mengembangkan yang bagian itu Bu, pertanyaan berbobot seperti itu. Berarti ingin lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ngaten nggih. Bu Novi. Oke, baik. Dari hasil observasi kegiatan coaching panjenengan Bu Dwi dengan Bu Reza hari ini, catatan hasil observasi saya adalah alhamdulillah untuk coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian Bu Dwi Melani sudah dapat menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach, dan kemudian coach juga sudah berhasil menemukan beberapa alternatif solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, untuk kegiatan coaching kita hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membicarakan hasil coaching panjenengan. Makaten nggih Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih Bu.